Baik, berjumpa lagi dengan saya Mas Setiawan dari CDI Consulting. Di sini kita akan membahas mengenai Food Safety System Certification FSSC 22000 versi 5 ya. Merupakan persyaratan baru dari Global Food Safety Initiative atau GFSI. Berikut adalah skop dan sektor terkait dengan kategori di dalam SFC 22000. Yang pertama adalah berkaitan dengan peternakan hewan ya, kemudian manufacturing makanan ya atau pabrikasi makanan, kemudian production dari animal feed, catering, retail and wholesale ya untuk retail dan distributor, kemudian layanan transport dan gudang, dan manufacturing untuk kemasan makanan. Yang terakhir adalah production untuk biochemical. Yang kami akan bahas untuk FSSC versi 5 ini adalah pertama terkait dengan requirement untuk organisasi yang akan menerapkan FSSC 22000. Tujuan daripada FSSC 22000 versi 5 adalah organisasi harus mengembangkan, menerapkan, dan memelihara semua persyaratan yang diuraikan di bawah ini dan akan diaudit oleh lembaga sertifikasi yang dilisensikan untuk menerima sertifikat yang valid. Persyaratan audit untuk FSSC 22000 ini terdiri dari persyaratan Sistem Manajemen Keamanan Pangan ISO 22018 dan persyaratan PRP untuk ISO TS 22000 standar ya, series atau standar PRP tentu lainnya yang dimintakan oleh pelanggan ataupun oleh pemerintahan. Jadi kalau untuk BCN ini maka ISO TS yang terdapat adalah ISO 22002 seri 1 untuk manufacturing dan persyaratan tambahan FSSC 22000. Persyaratan audit untuk sertifikasi kualitas FSSC 22000 terdiri dari persyaratan Sistem Manajemen Keamanan Pangan 2018. Kemudian karena berkaitan dengan kualitas maka ditambahkan persyaratan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001-2015 ya. Dan persyaratan PRP tadi ya terkait dengan BCN yaitu ISO TS 22021 atau untuk food manufacturing dan persyaratan tambahan FSSC. Berikut saya akan jelaskan mengenai additional requirement atau tambahan persyaratan dari FSSC 22000. Yang pertama adalah terkait dengan manajemen layanan ya. Selain clause 716 ya mengatur mengenai pengendalian external provider dari ISO 22018, maka di FSSC ini ada persyaratan tambahan di mana organisasi harus memastikan bahwa dalam hal layanan analisis laboratorium eksternal digunakan untuk verifikasi dan atau validasi keamanan pangan ini harus dilakukan oleh laboratorium yang kompeten yang memiliki kemampuan untuk menghasilkan hasil pengujian yang akurat dan berulang ya dengan menggunakan metode pengujian yang divalidasi dan praktik terbaik. Misalnya partisipasi yang sukses dalam program uji profisiensi, program yang disetujui oleh regulator atau akreditasi dengan standar seperti ISO 17025 ya. Jadi Bapak Ibu sekalian bahwa untuk pelayanan eksternal ya terkait dengan layanan eksternal bahwa bila BCN akan melakukan pengujian berkaitan dengan keamanan pangan yang tujuannya untuk melakukan verifikasi atau validasi maka harus menggunakan lab external party yang memang sudah menerapkan standar internasional ISO 17025 ya untuk lab manajemen sistem ya ISO 17025 atau paling tidak sudah pernah mengikuti program uji profisiensi untuk parameter tersebut ya. Berikutnya adalah terkait dengan pelabelan produk ya. Jadi selain klausa yang ada di 81513 dari ISO 22018 jadi di FSSC 22000 versi 5 ini juga ditambahkan bahwa organisasi harus memastikan bahwa produk jadi diberi label sesuai dengan persyaratan hukum dan peraturan keamanan termasuk alergen ya yang berlaku di negara tujuan penjualan ya. Jadi di sini pelabelan produk sifatnya wajib ya termasuk bila produk Bapak Ibu sekalian mengandung alergen. Yang ketiga berkaitan dengan food defense ya. Food defense ini ada beberapa tahapan. Pertama adalah terkait dengan
penilaian ancaman atau threat assessment ya. Di sini diminta bahwa organisasi harus memiliki prosedur yang terdokumentasi untuk melakukan penilaian ancaman, untuk mengidentifikasi dan menilai potensi ancaman ya. Kemudian mengembangkan ya dan mengimplementasikan tadi langkah-langkah yang di poin 1 ini, termasuk mitigasi bila terjadi ancaman yang signifikan. Yang kedua, food defense plan ya. Di sini nyatakan bahwa organisasi harus memiliki rencana pertahanan makanan yang terdokumentasi yang menetapkan langkah-langkah mitigasi yang mencakup proses dan produk dalam ruang lingkup food safety management system di organisasi. Kemudian rencana ketahanan pangan itu harus didukung oleh FSMS organisasi atau food safety management system. Artinya di sini top management pun harus terlibat dalam membuat rencana food defense plan. Dan rencana tersebut harus mematuhi ya bila ada undang-undang yang berlaku dan selalu diperbaharui. Maksudnya adalah bila memang ada ketentuan yang berkaitan dengan akses masuk ya, kemudian berkaitan dengan tindak pidana kriminal ataupun berkaitan dengan kriteria yang disebut kriminal, nah itu bisa menjadi acuan dalam membuat rencana food defense plan atau rencana pertahanan pangan ya. Baik, yang berikutnya adalah terkait dengan food fraud ya atau penipuan makanan ya. Di sini juga sama seperti di atas, jadi harus lakukan assessment terhadap vulnerability ya atau kerentanan. Jadi organisasi harus memiliki prosedur yang terdokumentasi untuk melakukan penilaian kerentanan, penipuan makanan untuk mengidentifikasi dan menilai potensi kerentanan ya. Kemudian mengembangkan dan mengimplementasikan langkah-langkah mitigasi untuk kerentanan yang signifikan. Jadi intinya sama dengan food defense. Jadi organisasi harus mendesain perencanaan untuk mengantisipasi adanya kerawanan yang ada di pabrik ya maupun di supply chain-nya untuk mencegah terjadinya fraudster atau penipuan ya. Dan kemudian dari hasil perencanaan tersebut maka harus di-develop atau dikembangkan dan diimplementasikan sesuai dengan langkah-langkah mitigasi yang sudah ditetapkan terhadap kerentanan yang sifatnya signifikan ya. Jadi nanti dari hasil identifikasi itu tidak semua kerentanan harus dibuatkan mitigasinya, tapi dianalisa kembali untuk kerentanan yang sifatnya signifikan. Yang berikutnya adalah terkait dengan rencana organisasi ya, rencana food fraud ya. Di sini juga organisasi harus memiliki rencana mitigasi food fraud ya, kecurangan makanan yang terdokumentasi yang menetapkan langkah-langkah mitigasi yang mencakup proses dan produk dalam ruang lingkup food safety management system organisasi ya. Kemudian sama seperti food defense, jadi ini semua juga harus didukung oleh top management, oleh food safety management system yang dipimpin oleh seorang food safety leader ya, dan rencana tersebut harus mematuhi undang-undang yang berlaku dan selalu diperbaharui ya. Yang berikutnya adalah terkait dengan manajemen of allergen ya. Di sini masuk kategorinya adalah kategori C ya, yang masuk di BCN untuk food manufacturing, dan EFIGINK ya masuk dalam kategori dalam persyaratan tambahan ini, yaitu terkait dengan manajemen of allergen. Dan di sini diminta bahwa organisasi harus memiliki rencana pengelolaan alergen terdokumentasi yang mencakup penilaian risiko ya, yang mencakup semua sumber potensial kontaminasi silang produk alergen ya atau bahan alergen, dan tindakan pengendaliannya untuk mengurangi atau menghilangkan risiko kontaminasi silang ya. Jadi pada saat Bapak Ibu misalnya membeli bahan baku di mana bahan baku tersebut mengandung bahan alergen, maka harus lakukan assessment ya terhadap bahan baku tersebut yang digunakan di BCN ya. Kemudian juga secara proses harus diidentifikasi kira-kira di titik mana ada potensi terjadinya kontaminasi silang antara satu alergen dengan alergen lain ya. Nanti makanya harus dibuatkan juga prosedur ya, prosedur yang mengatur bagaimana proses produksi itu jangan sampai berpotensi cross kontaminasi silang. Misalnya untuk produk-produk yang mengandung alergen itu bisa diatur sequence-nya di akhir produk ya. Jadi pergantian alergen itu kalau bisa diatur di akhir produk, dan di awal proses itu bisa juga dilakukan untuk proses produksi yang memiliki alergen yang sama ya. Kemudian baru di akhir proses itu dilakukan pergantian terhadap alergen yang berbeda. Dan kemudian juga nanti harus dipastikan proses cleaningnya, memastikan bahwa tidak ada sisa alergen dari bahan atau produk sebelumnya ya.
Sehingga untuk itu perlu dilakukan metode cleaningnya ya. Metode cleaning bisa dengan flushing ya, atau dengan menggunakan bahan cleaning agent untuk menghilangkan sisa alergen yang ada di proses. Nah, itu nanti ditetapkan tergantung daripada prosesnya ya, atau kategori prosesnya. Apakah kamu cukup dengan flushing? Kalau kering mungkin cukup dengan flushing, tapi kalau misalnya basah maka itu harus dilakukan dengan cara cleaning ya. Dan di sini ditujukan untuk mengendalikan atau mengurangi atau menghilangkan risiko kontaminasi silang. Persyaratan tambahan yang baru juga berkaitan dengan FSSC versi 5/22.000 ya. FSSC 22.000 versi 5 itu berkaitan dengan environmental monitoring ya. Jadi risk based environmental monitoring program. Nah, di sini dimintakan bahwa organisasi harus mempunyai program pemantauan lingkungan berbasis risiko atau risk based environmental monitoring program ya. Kemudian ada prosedur dan dokumentasi untuk melakukan evaluasi terhadap keefektifan kontrol yang dilakukan dalam mencegah kontaminasi dari lingkungan publik, dan harus mencakup sekurang-kurangnya evaluasi kontrol mikrobiologis dan alergen yang ada. Kemudian juga harus disertakan data kegiatan pemantauan termasuk analisis tren regulernya. Jadi misalnya kita sudah punya program, apakah dilakukan dalam waktu 6 bulan sekali, setahun sekali, kemudian analisis tren dari hasil pengujian tersebut ya. Berikut adalah guidance documentation untuk food defense ya. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa FSSC 2005 menerbitkan guidance food defense menurut GFSI atau Global Food Safety Initiative adalah proses untuk memastikan keamanan makanan dan minuman dan rantai pasokan mereka dari semua bentuk serangan jahat yang disengaja, termasuk serangan yang dimotivasi secara ideologis yang mengarah ke kontaminasi ya. Jadi di sini memastikan ya keamanan makanan maupun minuman yang produksi, dan termasuk supply chain-nya ya. Supply chain itu dari mulai bahan baku dikirim ya sampai barang dikirim ke pelanggan ya. Nah, itu identifikasi potensi skenario serangan jahat yang disengaja. Nah, jadi yang membedakan antara food defense dengan HACCP plan adalah itu adalah berkaitan dengan motivasinya ya, sengaja dan tidak disengaja, atau intentional dan unintentional. Ya, sedangkan menurut PAS 96/2017 ya, bahwa food defense adalah prosedur yang diadopsi untuk memastikan keamanan makanan, minuman, dan rantai pasokan mereka dari serangan jahat dan bermotivasi ideologis ya. Jadi kurang lebih artinya sama, cuma di sini ditambahkan ada motivasi ideologis ya. Jadi karena ideologi ya, perbedaan agama atau pandangan ya. Nah, itu bisa menyebabkan timbulnya serangan jahat atau intensional ya. Kemudian menurut Food Safety Modern Act, yaitu berasal dari US FDA, menyatakan bahwa pertahanan makanan adalah upaya untuk melindungi makanan dari pemalsuan yang disengaja dari tindakan yang dimaksudkan untuk menyebabkan kerusakan berskala besar bagi kesehatan masyarakat, termasuk tindakan terorisme yang menerbitkan pasokan makanan ya. Nah, kalau kita lihat di diagram ini ya, jadi yang membedakan antara food defense dengan food fraud dan food safety berkaitan dengan HACCP plan ya, atau food safety plan. Nah, itu adanya adalah bahwa ini sifatnya adalah unintentional. Jadi kalau yang food safety ya, HACCP plan yang mengidentifikasi 3 bahaya itu sifatnya adalah unintentional atau tidak sengaja ya, atau ada kejadian tercampurnya bahan ya atau sesuatu yang tidak sesuai ke dalam makanan. Nah, itu jadi sifatnya unintentional. Tapi kalau yang food fraud dan food defense ya, itu memang sifatnya disengaja atau intentional ya, jadi sengaja dicampur, dan biasanya motifnya kalau untuk food fraud itu lebih ke motif ekonomi ya. Tapi kalau untuk yang food defense itu motifnya adalah untuk sifatnya menghancurkan ya, atau memberikan dampak yang luas ya, yang diinginkan terhadap kegiatan tadi, untuk niat jahat untuk terhadap supply chain maupun makanan dan minuman. Nah, bagaimana implementasi food defense? Nah, berdasarkan FSSC 2000 itu disarankan pertama ya, organisasi harus membentuk tim pertahanan makanan ya, atau food defense team
kemudian melakukan threat assessment ya, misalnya TACCP, dengan mengidentifikasi dan evaluasi potensi ancaman dan kerentanan ya. Kemudian mengidentifikasi dan memilih tindakan kontrol proporsional ya. Yang berikutnya adalah mendokumentasikan penilaian ancaman tersebut ya berdasarkan prinsip manajemen risiko ya. Kemudian untuk bahaya yang signifikan maka dilakukan tindakan pengendalian. Dan kemudian untuk memastikan bahwa pengendalian itu bisa efektif berjalan, maka perlu dilakukan verifikasi dan prosedur-prosedur yang dibutuhkan dalam rencana pertahanan pangan yang didukung oleh sistem manajemen keamanan pangan. Kemudian juga untuk tim Food Defense Plan, nah itu perlu dikembangkan strategi pelatihan dan komunikasi yang efektif dan terkait dengan penerapan rencana pertahanan pangan. Nah, inilah gambaran umum ya atau payung model ya, umbrella model untuk food safety, food defense dan food fraud ya. Jadi kalau food safety kita nyebutnya sebagai HACCP ya yang unintentional. Nah, untuk intensional itu disebutnya dengan TACCP atau Threat Assessment Critical Control Point atau kajian ancaman untuk critical control point-nya. Kemudian yang berikut adalah vulnerabilities atau kerawanan ya. Jadi tingkat kerawanan titik-titik di mana ada potensi orang melakukan penipuan ya atau pemalsuan. Nah, untuk memastikan efektivitas penerapan Food Defense Plan maka perlu dilakukan audit, dan auditor biasanya akan melakukan penilaian dan mengidentifikasi implementasi dari tindak pencegahan yang diajukan apakah sudah memadai atau belum ya, dengan menanyakan terkait dengan kompetensi tim, kemudian apakah sudah dilakukan assessment dengan dokumentasi yang cukup, apakah kemudian ancaman yang muncul itu relevan dan memang sesuai dengan kondisi yang ada, kemudian sejauh mana sejauh mana penilaian risiko itu dilakukan, apakah hanya sampai di internal premis saja atau juga mencakup seluruh supply chain atau rantai pasokan yang ada di organisasi BCN sampai dengan produk diterima oleh pelanggan ya. Kemudian juga nanti ditanyakan mengenai metodologi ya, bagaimana cara menentukan signifikansi food defense-nya ya. Kemudian untuk yang signifikansi bagaimana mitigasinya ya. Dan bagaimana nanti memberikan pelatihan dan mengkomunikasikan ke user atau yang sebagai proses owner-nya. Dan apakah ini semua dievaluasi dengan ISO 2018 bab 9 ya, evaluasi kinerja. Jadi di situ memang harus ada monitoring ya atau analisa terhadap efektivitas food fraud yang diimplementasikan ya. Dan apakah analisis ditinjau secara berkala dan apakah profesinya memadai ya. Jadi di sini nanti akan direview oleh auditor ya, apakah kondisi yang ada itu atau pemenangan yang dilakukan sudah cukup untuk bisa mencegah atau mengeliminasi potensi adanya ancaman terhadap makanan, minuman maupun supply chain-nya. Dan apakah misalnya terjadi sesuatu itu apakah ada emergency response team yang sudah disiapkan ya sesuai dengan klausul 84, dan apakah semua di atas secara efektif dilakukan melalui pusat management system ya, misalnya catatan terkait dengan awareness ya dari people yang ada di pabrik, kemudian keamanan website ya, audit internal dan tim manajemen ya, itu akan direview oleh auditor untuk memastikan bahwa pusat tim manajemen sistem itu terlibat langsung dalam penerapan food defense atau food fraud ya. Nah, berikut adalah contoh ya dokumentasi untuk mengidentifikasi bahaya ya. Jadi di kolom pertama ini kita mengidentifikasi proses atau titik di mana ada potensi ancaman ya gitu. Kemudian nanti setelah itu, selain misalnya memang ada di katakan di proses penerimaan, nah itu potensi ancaman itu dari apa gitu ya. Nah itu nanti apakah dari orangnya ya, dari niat jahat, atau karena ingin balas dendam, atau karena berkaitan dengan kriminal ya, atau karena berkaitan dengan salah satu paham ideologi ya. Nah itu diidentifikasi apa yang menjadi potensial threat-nya untuk kemudian nanti ditetapkan peluang dan dampaknya ya, peluang dan keparahannya ya. Kemudian baru ditentukan tingkat levelnya, apakah dia tidak beresiko ya, atau rendah, atau sedang, atau sangat tinggi
Nah, untuk nanti yang moderate, high dan sangat tinggi, maka perlu dilakukan control measure atau upaya pengendalian terhadap ancaman yang muncul. Nah, sesuai dengan PAS 96, yaitu berdasarkan referensi dari mereka itu dikategorikan menjadi 5 ya untuk likelihoodnya, ya, very high chance ya, jadi sangat mungkin terjadi, high chance mungkin terjadi, kemungkinan terjadi tinggi ya, kadang-kadang some chance, dan mungkin terjadi dan tidak mungkin terjadi ya, itu skala sampai dengan 5. Begitu pula dengan impactnya atau dampaknya ya, itu terkait dengan minor atau sampai dengan dia merupakan bencana ya. Baik, berikut adalah contoh format untuk melakukan food defense plan atau treatment assessment critical control point ya. Dimana di area potensial adalah area-area di mana diidentifikasi ada potensi terhadap ketahanan pangan ya, atau food defense plan-nya. Misalnya di area penerimaan raw material, proses produksi, kemudian pengiriman produk ya, gudang dan lain sebagainya. Nah, sedangkan jenis atau bentuk ancaman adalah merupakan skenario ya yang kita identifikasi, atau skenario kriminal, skenario atau skenario jahat yang mungkin terjadi berkaitan dengan area potensi yang kita identifikasi ya, misalnya dengan cara mencampur dengan bahan yang tidak berkualitas, atau mencampur dengan bahan yang berbahaya, kemudian memasukkan kemudian merubah komposisi gitu ya. Nah, ini masuk di kategori sebagai bentuk ancaman, jadi skenario jahatnya gitu ya. Nah, kemudian sumber dari mana? Nah, sumber ancaman itu adalah berkaitan dengan akses ya, jadi biasanya dari personel, dari karyawan, atau dari supply chain management ya. Nah, itu sebagai akses. Nah, kemudian masing-masing tersebut ya, berdasarkan sumber ancaman dan jenis bentuk ancaman itu dicoba dianalisa seperti apa peluangnya, kemudian sejauh mana tingkat keparahannya bila itu terjadi, sehingga dari sana baru kita bisa tetapkan tingkat ancamannya, apakah dia high, low, atau medium gitu ya. Nah, kemudian pengendalian saat ini ya, yang harus dilakukan berkaitan dengan risiko tersebut apa ya. Kemudian untuk bahaya yang sifatnya signifikan ya, maka dilakukan mitigasi berupa tindakan untuk minimalkan risiko yang mungkin muncul tadi ya. Nah, kemudian mitigasi tersebut harus dipastikan bisa diterapkan dan bisa diverifikasi, maka dibuatkan tahapan-tahapannya berupa monitoring ya, terhadap mitigasi tersebut. Jadi apa yang dimitigasi, kemudian di mana, kapan, siapa, dan bagaimana. Kemudian tindakan perbaikan seperti apa yang akan dilakukan bila terjadi penyimpangan. Kemudian verifikasi, artinya apa yang akan diverifikasi bisa berupa laporan ya, bisa berupa observasi ataupun pengamatan ya. Kemudian baru diidentifikasi dokumentasi atau rekaman yang relevan dengan kegiatan tersebut. Nah, ini adalah matriks tingkat ancaman ya, berdasarkan tadi kategori high, low, medium ya. Jadi di sini kriterianya, kalau untuk yang high artinya ada frekuensi ditemukannya kurang dari 6 bulan. Kalau sedang itu adalah ada frekuensi ditemukannya antara 6 sampai 12 bulan, dan ringan atau low itu adalah bila peluang kejadiannya itu lebih dari 12 bulan. Sedangkan untuk kriteria dampak itu tinggi bila dampak kerusakannya berpengaruh terhadap produk, proses, dan citra organisasi. Dan apabila sedang, maka berdampak terhadap kerusakan keamanan produk, proses, dan tidak berpengaruh terhadap citra organisasi. Sedangkan ringan tidak berdampak kerusakan atau keamanan produk, proses, dan citra organisasi ya. Nah, yang berikutnya adalah berkaitan dengan food fraud ya. Ini juga merupakan guidance documentation dari FSSC ya. Ya, latar belakang daripada food fraud itu adalah adanya penipuan makanan yang menjadi penyebabnya adalah kemungkinan terkait dengan motif ekonomi atau economic gain ya.
Namun demikian ini juga bisa dapat mengakibatkan risiko terhadap keamanan pangan ya, karena ini kan disebabkan oleh kelalaian atau kurangnya pengetahuan oleh pelaku yang sifatnya memang disengaja ya. Nah, berikut adalah risiko-risiko terkait penipuan makanan, di mana ada dibagi tiga: risiko yang berdampak langsung, tidak berdampak langsung, dan risiko yang bersifat kecurangan teknis ya. Kalau yang berdampak langsung artinya konsumen berada pada risiko langsung, misalnya menambahkan zat berbahaya ke dalam bahan baku ya, misalnya melamin ke susu bubuk yang bisa menghasilkan paparan toksik akut. Kemudian menyembunyikan bahan menyebabkan alergen yang tidak dinyatakan atau dideklarasikan di label makanan atau produk yang dihasilkan. Yang kedua adalah risiko keamanan pangan tidak langsung, di mana konsumen di sini berada dalam risiko melalui paparan jangka panjang, misalnya terkait dengan konsumsi kadar logam berat, misalnya dengan menambahkan ingredient yang tidak sesuai dengan kualitas namun mempunyai kandungan tinggi dari sisi logam berat. Nah, ini bisa menyebabkan kerugian bagi si konsumen ya, dimana dia mengkonsumsi dalam waktu yang lama dan bisa menyebabkan penyakit degeneratif ya. Kemudian yang berikutnya adalah berkaitan dengan risiko kecurangan pangan teknis, di mana sebenarnya tidak ada risiko langsung, namun ini bisa memberikan pengaruh ke tadi food fraud ya, penipuan keamanan. Misalnya berkaitan dengan negara produsen, supplier ada perubahan ya. Kemudian perusahaan tidak memonitor atau tidak mengantisipasi adanya perubahan supplier bahan baku yang sebelum misalnya diproduksi di negara A, disuplai dari negara A, tapi kemudian negara A karena ada suatu hal mereka merubah suplainya dari negara B, yang bisa jadi itu menyebabkan ada potensi bahan baku tidak tertelusur ya. Nah, jadi untuk produsen makanan dampak ekonomi bisa tinggi ya, karena kita harus melakukan recall produk begitu ada komplain. Kemudian juga karena tadi citra organisasinya sudah menjadi rusak, bisa menyebabkan penurunan penjualan ya, dan membutuhkan biaya untuk membangun kembali reputasi perusahaan melalui iklan ataupun kegiatan-kegiatan advokasi yang tentunya membutuhkan biaya yang tinggi ya. Nah, persyaratan tambahan episode 2000 berisi paragraf tentang pencegahan penipuan makanan, termasuk penilaian kerentanan penipuan makanan yang berlaku untuk semua produk sesuai dengan persyaratan Global Food Safety Initiative ya. Nah, bagaimana kita lihat definisi food fraud ya, menurut Global Food Safety Initiative ya tahun 2017 adalah istilah kolektif yang mencakup penggantian yang disengaja ya, penambahan, pengerusakan atau penyajian keliru atas makanan, pakan bahan makanan, pakan atau kemasan makanan, pakan pelabelan, informasi produk atau pernyataan salah atau menyesatkan yang dibuat tentang suatu produk untuk keuntungan ekonomi yang dapat berdampak terhadap kesehatan manusia. Nah, itu jadi definisi global safety. Jadi food fraud itu tidak hanya langsung berkenaan ke makanan, tapi juga di sini dia bisa masuk dalam kemasan makanan ya, atau di labelnya tidak akurat, tidak sesuai dengan kondisi yang ada. Kemudian informasi pelabelan produk bisa juga terkait dengan kadaluarsa ya, expired date. Kemudian ada informasi produk tadi, misalnya ada bahan-bahan yang sebenarnya berbahaya bagi manusia tapi itu dimasukkan ke dalam makanan atau produk tersebut ya, dengan tujuan untuk keuntungan ekonomi yang dapat berdampak pada kesehatan konsumen. Ya, berikut adalah terkait dengan mitigasi penipuan makanan atau food fraud ya. Pertama adalah organisasi diminta untuk melakukan penilaian kerentanan tadi ya. Organisasi harus mempunyai prosedur dokumentasi untuk melakukan penilaian kerentanan penipuan makanan untuk mitigasi dan menilai potensi kerentanan. Kemudian organisasi juga harus mengembangkan ya, mendevelop dan mengimplementasikan langkah-langkah mitigasi tadi terhadap bahaya yang cukup signifikan ya. Kemudian yang kedua, vulnerability plan. Jadi organisasi memiliki rencana mitigasi ya misalnya makanan yang terdokumentasi, kemudian menetapkan langkah-langkahnya tadi yang dicontoh adalah di monitoring ya, seperti apa, di mana, kapan, kemudian bagaimana melakukan
mitigasinya tersebut ya mencakup proses dan produk dalam ruang lingkup food safety management system. Kemudian seperti yang di food defense, artinya rencana mitigasi ini harus dikomunikasikan ke top manajemen dan didukung oleh food safety management system, di mana dipimpin oleh food safety team leader yang notabene merupakan top manajemen ya. Dan juga perlu diperhatikan di sini kembali lagi bahwa food fraud atau food fraud plan atau vulnerability assessment critical control point yang didesain itu harus melihat ya ketentuan yang ada di undang-undang maupun peraturan dan harus ditinjau secara berkala. Nah, tahapan utama dalam membantu penerapan persyaratan pencegahan penipuan makanan atau vulnerability food fraud ya terkait dengan FSC 2000, maka disarankan oleh FSSC untuk pertama membentuk tim mitigasi penipuan makanan atau vulnerability atau food fraud mitigation team ya. Kemudian mereka diminta untuk melakukan penilaian kerentanan ya terhadap food fraud dengan mengidentifikasi potensi, kemudian menentukan signifikansi pada kerentanan tersebut. Kemudian untuk signifikasi diidentifikasi dan dilakukan selection untuk kendali yang proporsional terhadap kerentanan yang signifikan tersebut. Kemudian dokumentasikan penilaian kerentanan tersebut ya, tadi format seperti tadi, kemudian langkah-langkah penilaian seperti apa, dan kemudian verifikasi yang dilakukan, prosedur yang terkait dengan penanganan insiden tersebut ya, yang itu harus di-align atau diintegrasikan dengan sistem manajemen keamanan pangan yang ada. Yang berikutnya adalah mengembangkan strategi pelatihan dan komunikasi yang efektif dan menerapkan rencana pencegahan penipuan pangan pada seluruh pihak yang terkait ya, dan juga menjalankan sesuai yang sudah ditetapkan di dalam vulnerability plan atau vulnerability critical control point. Nah, penilaian kerentanan penipuan makanan ini dilakukan oleh tim multidisiplin ya, dengan berbagai keahlian, misalnya dari bagian security, legal, pembelian, produksi, penelitian, R&D ya, dan quality ya. Komposisi tim pencegahan penipuan makanan itu bisa berbeda dari tim HACCP atau juga bisa juga digabungkan ya, tergantung daripada karakteristik atau kondisi organisasi ya. Jadi komposisi tim berkembang dari waktu ke waktu itu seiring dengan pemahaman tentang peluang food fraud ya yang terus berkembang, serta bila mungkin bisa menggunakan tenaga eksternal ya, keahlian tenaga eksternal bila diperlukan ya. Nah, berikut adalah tabel untuk melakukan analisa terhadap vulnerability plan ya. Jadi pertama, di kolom pertama ini adalah kita mengidentifikasi apa yang menjadi area potensialnya ya. Kemudian bentuk ancamannya ya, bentuk ancamannya seperti apa ya. Tadi bentuk ancamannya di sini ya, misalnya tadi di tingkat kerawanan ya, tingkat kerawanannya ya, di areal mana, kemudian bentuk ancamannya seperti apa ya. Nah, itu menjadi yang perlu diidentifikasi. Kemudian baru di sana dilihat ya pengendalian saat ininya seperti apa ya terhadap ancaman tersebut. Kemudian baru dilakukan pengukuran kemungkinan dan dampak ya yang ditimbulkan, sehingga nanti bisa ditetapkan apakah dia low ataupun high ya. Dan kemudian untuk bahaya signifikan maka perlu dilakukan tindakan pengendalian ya. Dan untuk kategori penetapan risiko pembuatan risikonya, maka itu dilihat dari likelihood dan impactnya ya, sama seperti yang tadi ya, dari mulai kemungkinan tidak terjadi sampai dengan sangat mungkin terjadi. Sedangkan untuk impactnya dari mulai minor sampai dengan bencana atau ekstrim ya. Nah, di sini ada note-nya bahwa ini sifatnya adalah contoh ya. Jadi organisasi bisa mengembangkan dan disesuaikan dengan kondisi yang ada di organisasi tersebut ya. Nah, ini juga tadi sama ya. Jadi matriks ini berdasarkan skala 1 sampai 5 perkalian antara likelihood dengan impact ya. Maka nanti dikategorikan ya, apakah dia sebagai negligible risk atau risiko yang tidak berdampak, kemudian risiko rendah, menengah, tinggi, dan sangat tinggi. Nah, nanti yang dilakukan seperti yang dijelaskan di awal tadi adalah hanya untuk yang
CBA ya, atau dari mulai moderate risk ya. Nah, ini adalah contoh formatnya ya untuk pengendalian food vulnerability assessment critical control point ya. Jadi sini areanya di mana misalnya, kemudian jenis bentuk kecurangannya misalnya dengan mencampurkan tadi bahan yang tidak berkualitas atau low grade, yang rendah, yang kualitasnya lebih rendah ya. Kemudian sumber kecurangannya misalnya berkolusi dengan bagian penerimaan bahan baku ya, atau kemudian berkolusi dengan transporter ya. Nanti dinilai bagaimana peluang ataupun tingkat keparahannya bila terjadi ancaman tersebut ya, atau kerawanan tersebut. Kemudian pengendalian saat ini dilakukan seperti apa, dan kemudian mitigasinya bagaimana ya. Nah, kemudian untuk mitigasinya, apabila memang dia signifikan, maka harus dilakukan monitoring apa, di mana ya, kapan, siapa, dan bagaimana ya. Jadi apanya misalnya misalnya di bagian terkait dengan seleksi apa namanya karyawan misalnya gitu ya, di mana di bagian HR kapan saat perekrutan ya, siapa di sini hubungannya adalah menjadi bagian HR ya, kemudian personel HR, kemudian bagaimana dengan mengidentifikasi catatan personal yang berkaitan dengan kriminal ya. Nah, tindakan di sini nanti tindakan baikannya adalah ya dengan melakukan meminta sertifikat misalnya SKCK, kemudian pengalaman pekerjaan sebelumnya ya, atau bisa juga ditanya mungkin kenapa dia dari mana dia tahu, bisa tahu adanya pabrik BCN ini, kemudian ada perekrutan. Nah, itu digali menjadi jadi di metode interview ya, dan pertanyaan saat melakukan rekrutmen ya. Dan nanti yang diverifikasi itu adalah data pribadi dari si aplikan, kemudian juga laporan hasil interview, dan NDA ya, atau untuk penandatanganan kerahasiaan ya. Nah, itu diverifikasi ya, dan termasuk nanti dokumentasi yang relevan untuk kegiatan itu bisa ditetapkan, misalnya pengajuan karyawan, kemudian hasil laporan interviewnya, kemudian juga untuk surat perjanjian kerahasiaannya ya. Nah, ini juga sama seperti tadi ya, merupakan matriks yang pernyataannya kurang lebih sama ya. Mungkin saya tidak akan membahas dua kali ya. Baik, itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan terkait dengan awareness untuk FSSC 22000 versi 5 ya. Apabila ada kesalahan kata atau mungkin penjelasan yang mungkin kurang clear ya, mohon maaf. Dan nanti apabila ada yang mau ditanyakan, silakan ditanyakan ke bagian QA, untuk nanti QA akan mendiskusikan dengan kami dari tim konsultan CDI ya. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.